Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada pembelajaran kami. Dalam hal ini adalah bagaimana cara untuk menggunakan rumus-rumus dalam mengolah data di Microsoft Office Excel. Di sini kami akan praktek menggunakan rumus-rumus yang biasa dipakai dalam mengolah data di Excel. Namun sebelum kita lanjut, ada baiknya kita melihat dulu bagaimana cara membuka aplikasi Excel-nya. Jadi yang pertama sekali dilakukan yaitu kita klik bagian Startnya di sudut kiri bawah. Kemudian setelah muncul begini, klik All Program. Kemudian setelah itu muncul dicari Microsoft Office. Kalau tidak ada, scroll ke bawah seperti ini. Ya, kemudian muncul Microsoft Office, diklik. Kemudian pilihannya banyak. Kemudian kita pilih Microsoft Office Excel. Diklik, kemudian kita menunggu terbuka. Ya, kemudian sesudah terbuka seperti ini, kita harus mengisi data-data apa yang kita ingin olah itu. Di sini kami sediakan file untuk yang bisa langsung diolah, karena pembahasan kami untuk kesempatan ini adalah mengolah data dengan menggunakan rumus-rumus yang bisa menghemat kerja kita. Karena kapan kita mau hitung satu-satu, maka akan lama waktu yang dipakai. Jadi untuk kesempatan ini kami akan tunjukkan file data yang kami akan olah, yaitu data yang kita akan olah. Ini ada judulnya adalah analisis ulangan harian. Kemudian di sini terdiri dari 5 soal, dari 1 sampai 5. Kemudian soal 1 3 skornya, nomor 2 3, nomor 3 4, nomor 5 4, nomor 6. Kemudian jumlahnya adalah 20. Kemudian skor nilai perolehan diperoleh 100, angka besar. Kemudian di sampingnya itu ada ketuntasan. Ya, kemudian kita scroll ke bawah. Di bawah ini ada yang bisa kita hitung juga, adalah jumlah skor perolehan per nomor. Jadi nomor 1 sampai nomor 5. Ya, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Jadi kita akan tahu jumlahnya itu. Kemudian untuk jumlah skor maksimalnya per soal. Kemudian ketuntasan atau daya serapnya. Kemudian nilai tertinggi, bagaimana cara mendapatkan nilai tertinggi. Kemudian nilai terendahnya, bagaimana caranya. Nah, itulah yang kita akan pelajari untuk kesempatan ini. Ya, kita scroll ke atas untuk memulai bagian pertama. Ya, jadi karena kita mau cari jumlah totalnya, jadi kita harus jumlah itu dari 5 soal, hasilnya berapa di situ. Jadi pertama klik sama dengan, kemudian tulis sum, buka kurung, kemudian sesudah buka kurung geser ke situ kursornya, kemudian geser ke kanan. Caranya itu klik kiri, tahan, baru geser ke kanan. Kemudian tutup kurung, baru enter. Itu sudah jadi nilainya.
Ya, kemudian berikut kita ulangi dulu sekali lagi. Jadi ketik sama dengan tulis sum, kemudian buka kurung, kemudian diarahkan kursor ke yang mana mau dijumlahkan, kemudian klik kiri tahan, kemudian geser ke kanan, kemudian tutup kurung, baru enter. Ya, itu hasilnya sudah. Ya, kemudian kalau sudah seperti ini, kalau kita mau selesaikan sampai ke bawah, kita arahkan kursor ke sudut di bawahnya itu tanda tambah, baru geser ke bawah sampai yang mana mau dihitung. Ya, setelah itu lepas, hasilnya sudah muncul. Kemudian berikut untuk skor perolehan angka besarnya. Untuk mengetahui berapa nilai nana, ya di sini ketik sama dengan, kemudian tulis sum, buka kurung, kemudian arahkan kursor ke situ, jumlah perolehan, jumlah skor, kemudian dikurangi 20, ya dibagi 20, tutup kurung kali 100. Ya, kali 100 baru enter. Ya, kali 100. Ya, kalau di keyboardnya itu bintang, jadi itu menunjukkan kali. Ya, kita ulangi lagi. Jadi klik sama dengan, ya diulangi lagi. Ya, klik sama dengan, kemudian tulis sum, buka kurung, ya buka kurung, kemudian klik jumlah skornya itu ya di bawah 20, kemudian dibagi 20, bagi 20, tutup kurung, ya klik tutup kurung kali 100, tanda bintang di keyboard 100, baru enter. Ya, sudah jadi. Kemudian kita kasih lagi contoh berikut. Tulis sama dengan, baru sum, kemudian buka kurung, kemudian klik yang jumlah skornya, ya kemudian dibagi 20, tutup kurung kali 100, baru enter. Ya, selesai. Kita percepat. Jadi arahkan kursor tadi ke situ sudut, kemudian geser ke bawah seperti itu. Jadi amati, kemudian dilepas. Hasilnya sudah jadi. Ya, kemudian untuk ketuntasan, kita mau lihat apakah tuntas atau tidak. Jadi ya atau tidak. Caranya klik di situ, baru arahkan kursornya ke insert, lihat tanda panah insert function, klik. Ya, kemudian sudah kita pakai if-nya, baru oke. Ya, kemudian pada baris pertama kita klik jumlah perolehan di situ bawah 100, ya di situ klik, baru diketik lebih besar sama dengan, ya jadi nanti kapan lebih besar sama dengan di situ. Kemudian KKM-nya 65, diketik 65, ya 65. Jadi kapan di atasnya 65 dengan sama dengan, maka berarti ya tuntas.
Berikut di bawahnya ditulis adalah tidak. Jadi tidak. Kemudian sudah itu klik OK. Ya, klik OK, maka sudah jadi. Karena di situ 80 berarti tuntas. Berikut ke bawahnya lagi, ya diulangi lagi satu kali, ketik sama dengan, kemudian arahkan ke insert function, muncul, kemudian if, OK. Oke, kemudian yang pertama klik dulu jumlah perolehannya, ya. Kemudian tulis lagi lebih besar sama dengan KKM-nya 65, baru di bawahnya ditulis ya, kemudian di situ tulis tidak, ya, baru OK. Ya, sudah jadi rumus untuk ketuntasannya. Ya, kemudian caranya untuk geser ke bawah, jadi arahkan kursornya ke sudut kanan yang tanda tambah itu. Ya, lihat tanda tambah, yaitu geser ke bawah sampai yang mana mau dikasih ketuntasannya. Ya, pas dilepas. Ya, sudah dapat hasil ya dengan tidak. Jadi kapan di bawahnya 65 berarti tidak tuntas. Yaitu rumus mengenai ketuntasan. Kemudian berikut ya, misalnya di sini kalau kita mau hapus semua, ya klik seperti itu, blok seperti itu, kemudian tekan delete, maka semua hilang. Ya, kita mulai kembali. Jadi tulis sama dengan insert function, kemudian ya oke, kemudian di situ klik jumlah perolehan, ya, kemudian tulis lebih besar sama dengan, ya, kemudian 65. Kenapa 65? Karena KKM-nya. Kemudian tulis ya, kemudian di bawahnya tidak, biar baru oke. Oke, iya. Ya, sudah jadi. Kemudian diarahkan ke sudut bawah, tanda tambahnya muncul, baru geser ke bawah sampai yang mana mau dilihat ketuntasannya. Ya, oke, selesai. Jadi selesai untuk ketuntasan. Ya, jadi itu kalau kami mengulangi itu supaya lebih mantap. Ya, kemudian jumlah skor perolehan, ya, jadi rumusnya sama tadi. Jadi klik dulu, baru tulis ketik sama dengan, baru tulis sum, kemudian buka kurung. Ya, setelah dibuka kurungnya geser, ya, di klik yang mau dijumlahkan. Jadi yang pertama itu soal pertama, diklik geser ke bawah sampai terakhir 20, kemudian dilepas. Sudah dilepas, klik tutup kurung, kemudian enter. Sudah jadi. Kemudian kalau sudah jadi begitu, klik di situ kembali, kemudian arahkan ke sudut bawah, ya, tanda tambah, geser ke kanan karena di kanan yang mau dijumlahkan. Ya, oke, selesai. Ya, kemudian berikut jumlah skor maksimal. Kalau maksimalnya ya sebenarnya bisa dihitung sendiri. Ya kan, 20 siswa dikali soal pertama 3 berarti 60. Ya. Jadi kalau rumusnya itu sama dengan sum, kemudian buka kurung, kemudian 20 dikali 3 atau 3 kali 20 bisa juga. Ya. Ya, cuma kalau di sini tidak sama nomor, ya, tidak semua nomor sama. Jadi 1, 2 yang sama, skornya 3, kemudian 4, 5, 4, kemudian nomor 6, 6. Jadi rumusnya beda. Jadi ada yang kali 3, 20 kali 3, nomor soal 1, 2, 20 kali 3, kemudian nomor 3, 4 kali 4.
kemudian nomor 5 dikali 6. Ya, kalau di situ berarti dikali, ya kalau di sini 20 dikali 4. Ya, boleh pakai rumus, boleh juga tidak. Biar hitung sendiri bisa juga ini. Ya, 20 kali 4. Ya, kalau itu mau disamakan, ya diarahkan ke baru geser ke kanan. Ya, ini diperjelas lagi, klik baru tulis sama dengan sum, kemudian buka kurung 20 dikali 6. 20 dikali 6, tutup kurung, kemudian enter. Ya, enter, ya sudah jadi. Ya, begitu rumusnya untuk skor maksimalnya untuk ini. Kemudian untuk mendapatkan nilai, kalau misalnya jumlah skornya berapa, kemudian nilai yang diperoleh di sini berapa, ya untuk per nomor, tulis sama dengan, kemudian tulis sum, kemudian klik itu jumlah skor perolehan bagi ya skor maksimal, ya tutup kurung, kemudian dikali 100 kali 100 baru enter. Ya, sudah jadi. Kemudian di sini semuanya berlaku, jadi bisa diklik di situ baru arahkan ke sudut bawah, kemudian geser ke kanan karena semuanya rumusnya sama. Ya, selesai. Kemudian untuk nilai tertinggi, jadi ya untuk tertingginya ketik sama dengan, kemudian tulis di situ max atau maksimal. Jadi max, buka kurung, kemudian arahkan kursor ke yang mau dicari, yaitu semuanya dicari yang mana tinggi. Ya, setelah itu lepas. Ya, kemudian tutup kurung. Kalau sudah tutup kurung, ya digeser ke bawah supaya dilihat. Tutup kurung baru enter. Ya, muncul angka 6. Ya, nilai tertinggi ya, yang tertinggi 6. Kemudian untuk melihat nomor berikutnya, ya seperti saja baru digeser ke kanan. Ya, sudah jadi itu nilai maksimalnya. Kemudian terendahnya sama dengan tulis min, kemudian buka kurung, arahkan kursor, ya kita coba dari atas lagi, jadi boleh dari atas. Jadi klik di situ baru geser ke semua nilai, ya baru lepas, baru tutup kurung, kemudian enter. Ya, sudah jadi nilai terendahnya itu. Kemudian klik baru arahkan ke sudut bawah, tanda tambah baru geser ke kanan untuk mendapatkan yang lainnya. Ya, sudah jadi nilai terendah untuk setiap nomor. Ya, berikut untuk melihat jumlahnya ini, jumlah itu dari atas ke bawah, rumusnya sama tadi, sama dengan, ya boleh juga ya klik sama dengan, ya untuk menjumlahkan itu klik sama dengan, kemudian tulis sum, kemudian buka kurung, kemudian arahkan kursornya ke yang mau dijumlah, mulai dari situ sampai ke bawah. Ya, kemudian lepas, kemudian tutup kurung, baru enter. Ya, kalau sudah ditutup kurung, enter, sudah jadi jumlah. Ya, kemudian di sampingnya itu kalau kita mau lihat rata-ratanya kan, ya jumlah siswa 20, kemudian rata-rata nilai yang diperoleh, ya boleh pakai rumus di samping tadi. Ya, jadi ketik sama dengan, kemudian average, maksudnya rata-rata, average tulisannya,
kemudian arahkan ke atas, kemudian diklik baru geser ke bawah seperti itu, tahan, klik kiri tahan, setelah ini lepas, baru tutup kurung, enter. Ya, sudah jadi. Ya, sudah jadi rata-ratanya. Jadi rata-rata untuk nilai ulangan pertamanya yaitu. Ya, kemudian untuk melihat rumusnya ini, rumusnya untuk pertama yang saya tulis di samping. Ya, kemudian yang kedua itu kalau ada tidak persis ya karena ada perubahan tadi. Kemudian ketuntasannya, ya untuk ketuntasan, nah rumusnya di samping. Ya, kemudian kita geser ke bawah untuk melihat rumus yang berikutnya. Jadi yang pertama adalah skor perolehan, itu rumusnya ada di samping, per 4. Ya. Kemudian jumlah skor maksimal, ya maksimalnya itu nomor 5, bisa juga di atas lihat. Kemudian untuk ini esraf, kemudian untuk terendah, ya jadi itu rumus-rumus yang bisa dipakai. Jadi untuk lebih menguasainya harus lebih banyak praktek. Jadi praktek lebih banyak. Nah, kemudian ini ya, mungkin tidak persis ketikanya, ya karena ada perubahan tadi. Jadi bukan yang pertama itu yang diambil. Kalau di sini pada bagian tambahan penjelasannya tadi. Ya, kemudian kalau sudah yakin selesai, ya kalau kemudian kalau kita sudah yakin selesai, ya jangan lupa simpan data yang kita sudah ketik. Ya, kemudian klik itu office buttonnya. Jadi untuk menyimpan klik office button, tunggu ada perintah berikut. Ya, diklik yang di situ ada diklik tadi save as, baru tempatnya kita pilih PowerPoint. Kemudian nama file kita itu adalah belajar menggunakan 9 rumus Excel. Jadi kemudian setelah itu buka, open. Kemudian terakhir, ya simpan. Jadi ingat bahwa tempat penyimpanan kita tadi adalah di PowerPoint-nya, di bagian D. Kemudian terakhir sekali, ya kita tutup Excel-nya. Jadi kita arahkan ya kursor ke sudut kanan atas itu. Ya ada tulisan close, klik di situ. Demikianlah pembahasan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan setelah mengikuti pembahasannya mulai dari awal sampai terakhir, Anda sudah dapat memperoleh pengetahuan yang banyak tentang cara menggunakan rumus di Excel. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.